Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih membahas perkara najis. Qala al-musannifu rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa yathuru, dan suci. Jildun, apa kulit. Najisun, yang najis apa kulit. Bil mauti, dengan sebab mati. Bin dibagin, dengan disamak. Naqahu, yang membersihkan. Apa dinbag, hu, pada kulit. Bihaisu, sekiranya la ya'udu, tidak kembali. Ilaihi, kepadanya kulit. Natanun, apa berbau busuk. Bau busuk. Wal fasadu, wala fasadun, dan tidak juga rusak. Launuki'a, seandainya direndam apa kulit. Filmai, di dalam air. Jadi wayat huru, suci. Jildun najisun, apa kulit yang najis. Artinya bangkai. Bil mauti, dengan sebab mati. Bin dibagin, dan sebabnya disamak. Artinya kulit yang bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Takohu, yang maksudnya membersihkan. Takohu, membersihkan apa samak tersebut. Hu, padanya kulit. Artinya memang kalau disamak itu ya ada bangkai kambing. Bangkai kambing, atau bukan kambing, ulat atau ular atau buaya. Artinya setiap binatang selain anjing dan babi itu kulitnya bisa diambil, bisa dibersihkan, dan bisa suci kembali dengan cara apa? Disamak. Nah, dibersihkan yang sekiranya kalau dibersihkan itu tidak kembali bau busuknya. Artinya apa? Ketika kulit tersebut dibersihkan, tidak bau busuk lagi. Wala fasadun, dan tidak rusak kulitnya ketika direndam di dalam air. Jadi kalau direndam di dalam air kulitnya rusak, itu tidak bisa disamak. Kemudian wakakalbin, dan seperti anjing. Wahinzirin, dan babi. Maksudnya contoh najis yang lain ya, ini persoalan lain. Wakakalbin, dan seperti anjing. Wahinzirin, dan babi. Wafar'ikulin, dan cabangnya masing-masing. Cabang maksudnya di sini adalah anaknya masing-masing. Minhuma, dari anjing dan babi. Ma'al akhori, beserta hewan lain. Au ma'a goirihi, atau bersama selain akhal, selain keduanya. Jadi maknanya adalah anjing dan babi dan anak-anak dari keduanya, atau anak-anak dari selain keduanya. Artinya bisa juga perkawinan antara anjing dan manusia. Nah, jadi tetap najis. Anjing itu sendiri najis, babi najis, dan dia melahirkan anak, walaupun dari anak-anak selain anjing dan babi. Artinya ada anjing kawin dengan kambing, maka dia beranak tuh anjing. Anaknya kambing misalkan, tetap kambingnya adalah najis. Kambing najis. Kemudian wadudu maitatihima, dan adapun ulat keduanya, artinya ulatnya anjing dan babi, tahirun, ialah suci. Jadi seandainya ada anjing dan babi mati dan ada ulat di dalam tubuhnya, maka ulatnya suci. Anjingnya dan babinya itu yang najis. Kenapa? Karena ulat itu bukan lahir dari anjing, tapi ada di anjing, seperti itu. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi ulatnya suci, artinya bisa dibasuh dan dia suci kembali. Kalau anjing ini kan walaupun dibasuh kayak apapun ya tetap aja najis, seperti itu. Wakaza, dan ialah seperti ulat, maksudnya ulat yang ada di keduanya, di anjing dan babi. Nasju ankabutin, sarang laba-laba. Nasju ankabutin, benangnya laba-laba, sarangnya laba-laba. Alal masyhur, atas kaul yang masyhur. Kama qalahu, sebagaimana berkatahu pada pendapat As-Subki, siapa Imam Subki. Wal Ajra'i, dan Imam Ajra'i. Jadi Imam Subki dan Imam Ajra'i di kaul yang masyhur
itu berpendapat bahwa sarang laba-laba itu tidak najis. Wajah zama dan memastikan sohibul uddah. Jadi sohibul uddah, pengarang kitab uddah maksudnya, wal hawi, dan pengarang kitab hawi, binajasatihi, dengan najisnya sarang laba-laba. Nah, jadi pengarang kitab sohibul uddah dan hawi, dua ulama ini mengatakan bahwa sarang laba-laba itu najis. Tapi kaul yang masyhur, yang berlaku di masyarakat, bahwa sarang laba-laba tidak najis. Kemudian wama, dan sesuatu yakhruju, yang keluar apa ma, min jildi nahwi hayyatin, dari semisalnya kulit, dari kulit semisalnya ular. Min jildi nahwi hayatin, dari kulit semisalnya ular, dari kulit ular yang gampang seperti itu. Nah, fi hayatiha, di hidupnya ular tersebut, kalau aroki, seperti keringat, seperti keringat, alama, atas perkara, afta, yang telah berfatwa, bihi, dengan ma, ba'duhum, siapa sebagian ulama. Jadi maknanya, telah berfatwa sebagian ulama, apa-apa yang keluar dari kulit ular, artinya begini, kulit ular itu berganti kulitnya, gampangnya seperti itu. Apa-apa yang keluar dari kulit semisalnya ular di dalam hidupnya, di dalam pas waktu hidupnya ular, seperti keringat, itu adalah najis. Itu adalah najis. Kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya ulang, wa ma yakhruju min jildi nahwi hayatin, dan apa-apa yakhruju, yang keluar, min jildi, dari semisal kulit, nahwi hayatin, dari kulitnya ular, fi hayatiha, di dalam hidupnya ular, kal arok, seperti keringat, ala ma'afta bihi ba'duhum, atas apa-apa yang telah berfatwa dengannya ma ba'duhum, siapa segolongan ulama. Jadi segolongan ulama mengatakan bahwa kulit, artinya ular, kulitnya ular yang telah berganti, terpisahkan, artinya kulitnya itu terpisah dari, dia punya kulit baru, yang lama itu terpisah, maka kulitnya itu adalah suci. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa itu adalah najis. Lakin, tetapi, qala, berkata, syaihuna, siapa guru kami, fihi, adapun di dalamnya, maaf tabihi ba'duhum, artinya di dalam perkara apa-apa yang segolongan ulama telah berfatwa, nazarun, adapun tinjauan, penyelidikan lagi, penelitian lagi. Jadi Ibnu Hajar berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, fatwa tersebut perlu ada tinjauan pemikiran ulang. Artinya orang-orang yang, ulama-ulama yang mengatakan bahwa kulitnya ular yang telah terpisah adalah suci, perlu ditinjau ulang. Maknanya seperti itu. Bal, tetapi, al-aqrabu, adapun yang lebih dekat, annahu, bahwa sesungguhnya ma yakhruju, bahwa sesungguhnya apa-apa yang keluar, yang terpisah dari ular, najisun, ialah najis. Nah, jadi kata Ibnu Hajar bahwa yang lebih dekat daripada itu adalah kulitnya itu najis. Kenapa demikian? Li'annahu, karena sesungguhnya apa-apa yang keluar, juz'un, ialah bagian mutajassidun, yang menjadi jasad, munfasilun, yang terpisah, min hayyin, dari yang hidup, bahwa, maka adapun ma yakhruju, apa-apa yang keluar, kamaitatihi, seperti layaknya bangkainya hewan yang hidup. Nah, kata Ibnu Hajar, yang lebih dekat bahwa kulitnya itu adalah najis, keringatnya, kulitnya najis. Kenapa? Karena apa-apa yang terpisah atau yang keluar adalah bagian jasad yang terpisah dari yang hidup. Maka kalau demikian adalah seperti keadaan mayitnya. Jadi kulit itu, kata Ibnu Hajar, disamakan dengan bagian tubuh yang lain. Misalkan ada kambing hidup. Kambing hidup dipotong buntutnya atau kakinya. Maka kakinya ini menjadi bangkai, artinya tidak bisa diapa-apakan, najis. Nah, begitu juga ular. Ular dia punya
anggota tubuh artinya kulit, dia ganti kulit. Maka kulitnya ini yang ganti, yang keluar dari tubuhnya adalah najis. Nah, kulit ini disamakan seperti kaki kambing yang telah dipotong, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waqala dan berkata, Waqala dan berkata siapa guru kami, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami Aidan juga. Launaza seandainya berhubungan badan, kalbun apa anjing, au khinjirun atau babi, ala adamiyatin atas anak Adam wanita. Gampangnya seperti ini. Guru kami berkata, kalau seandainya ada orang wanita dia menikah dengan anjing atau babi, fawaladat, dan ia melahirkan, dan wanita ini melahirkan, wanita manusia maksudnya, adamiyan, akan anak Adam, kanal waladu, maka adalah anak tersebut najisan, ialah najis. Nah ini dia. Jadi ini permisalahan ya, permisalan bahwasanya ya jarang, nggak pernah terjadi insya Allah, tapi ini permisalan aja. Ini kan fatwa ulama ketika ada pertanyaan gimana manusia kawin dengan binatang, seperti halnya manusia dan nikah kawin dengan anjing. Seorang wanita manusia kawin dengan anjing, maka ia beranak, apakah anaknya suci atau najis? Jadi kalau anjing kawin dengan anjing, anaknya anjing najis. Anjing kawin dengan kambing, anaknya anjing, itu najis. Gimana kalau anjing kawin dengan manusia, gimana anaknya? Maka anaknya najis, walaupun anak itu manusia. Nah, kemudian ma'awa ma'adzalik, dan bersama demikian, nah, maksudnya bersama itu dalam keadaan demikian, dalam keadaan keberadaan anak itu najis, huwa, adapun ia anak mukallafun ialah dibebani bisolat dengan solat, wa ghairiha dan selainnya sholat. Jadi walaupun najis tuh anak, tetap aja dia harus sholat setelah balik dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya selain sholat, puasa dan sebagainya. Kemudian wazahirun, dan yang jelas annahu, bahwa sesungguhnya anak yu'fa ialah dimaafkan, amma dari sesuatu, yutoru yang tidak bisa dihindari, apa ma ila mula masatihi, kepada menyentuhnya atau untuk menyentuhnya walad. Jadi yang jelas adalah walaupun dia najis tapi dimaafkan. Kenapa? Karena sulit dihindari untuk, ya pasti kita, namanya dia manusia, pasti kita berinteraksi, berhubungan, maka adalah hal tersebut dimaafkan. Walaupun kita tersentuhnya, maka dimaafkan najisnya, seperti itu. Kemudian wa annahu, dan sesungguhnya, tajuzu apa boleh. Saya ulang, wa annahu, dan sesungguhnya, tajuzu ialah boleh, imamatuhu apa menjadi imamnya walad atau menjadi imamnya anak tersebut. Nah, ijla i'adata, karena tidak wajib mengulang sholat, maksudnya alaihi atasnya anak tersebut. Jadi begini maksudnya, walaupun najis, bahwa sesungguhnya anak itu adalah boleh mengimami sholat orang-orang yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tidak wajib mengulang atas anak itu. Jadi begini, kalau sholat orang tersebut wajib diulang, maka orang tersebut tidak boleh jadi imam. Misalkan seseorang ini enggak menemukan orangnya fakirut tahurain, artinya tidak menemukan air dan debu. Ketika tidak menemukan benda suci ini, maka ketika waktu sholat dan waktu sholat mau habis, dia tetap sholat walaupun tidak dalam keadaan bersuci. Nah, walaupun tidak dalam keadaan bersuci, tidak berwudu atau bertayamum, dan dia tetap wajib sholat. Tetapi orang seperti ini wajib mengkodonya nanti. Nah, ketika dia wajib mengkodonya, maka orang tersebut tidak boleh jadi imam. Nah, jadi anak-anak yang misalkan terlahir dari misalkan wanita nikah sama anjing jantan, ya lahir seorang anak manusia, maka ketika sholat dia boleh jadi imam, dan ketika itu dia juga tidak harus mengulangi sholatnya, tidak perlu mengulangi sholatnya. Kemudian wadukhuluhu al masjidah, dan masuknya anak kepada masjid, haisu
sekiranya la rutubata, yang tidak basah itu maujud lil jamaah, untuk berjamaah, wa nahwiha, dan selainnya jamaah, intaha, selesai perkataan, intaha, selesai. Jadi begini, sholat dia harus, puasa dia harus, dan masuk masjid itu dibolehkan sekiranya dirinya itu tidak basah. Dia sholat, misalkan datang ke masjid untuk berjamaah sholat atau untuk ngaji, tetapi dengan syarat di dalam tubuhnya, di tubuhnya itu harus kering, tidak boleh basah. Nah, ini ketentuannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.